3. Harmoni dalam keberagaman gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, baik tentang pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mengarah kepada kompetensi akademik atau keahlian yang dimilikinya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak jabatan-jabatan penting di instansi pemerintah ataupun swasta tidak hanya didominasi oleh para laki-laki, tetapi juga banyak oleh kaum perempuan. Mereka memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Selama kebutuhan dalam masyarakat tidak terpenuhi secara merata atau kurang ideal, maka masalah sosial akan tetap ada dalam kehidupan. 4 jenis faktor penyebab masalah sosial. 1. Faktor ekonomi. Permasalahan ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, sehingga tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. 2. Faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu masalah sosial. Faktor ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempelajari dan mendalami pendidikan agama sehingga dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. 3. Faktor biologi. Masalah sosial yang disebabkan faktor ini antara lain kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, kondisi ekonomi, dan juga faktor pendidikan yang rendah. Jadi, sebagian besar kondisi biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Solusinya dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan pola hidup sehat. 4. Faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat lemah. Faktor ini muncul apabila masyarakat merasakan beban hidup berat, sehingga menimbulkan stres dan terjadinya luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat.